Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk kerja secara remote. Nah, pertanyaan ini muncul karena gue melihat di tahun 2024 ini kayaknya jadi waktu yang cocok ya untuk kerja secara remote. Karena gue lihat adanya pertumbuhan lowongan kerja di perusahaan-perusahaan di luar negeri ya, yang gue cek dari berbagai platform yang menyediakan lowongan pekerjaan. Dan di sini juga gue akan jabarin berbagai faktor-faktor yang mendukung pergeseran dan tren ini gitu ya. Jadi tren kerja secara remote nih di tahun ini kayaknya makin menggila gitu. Nah, yang pertama adalah pengaruh dari pandemi ya. Jadi pandemi COVID-19 itu menurut gue telah menjadi faktor pendorong lah gitu ya. Dan ini faktor pendorongnya lumayan signifikan kan bagi perusahaan-perusahaan gitu ya untuk mengadopsi model kerja secara remote. Nah, pengalaman selama pandemi kemarin ini juga telah menunjukkan bahwa akhirnya banyak pekerja yang tetap dapat produktif gitu ya saat bekerja dari rumah atau kerja secara remote. Pandemi ini sebenarnya jadi trigger lah intinya untuk perusahaan ini melihat kayaknya kita masih bisa menjalankan operasional perusahaan dengan metode atau mekanisme gitu ya kerja secara remote bagi karyawan-karyawan kita gitu. Itu point of view dari si perusahaan gitu. Yang kedua adalah faktor kebutuhan tenaga kerja secara global gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika dan di Eropa ini sudah mulai melihat gitu, kayaknya kita kalau punya tenaga kerja nggak harus deh dari negara itu doang gitu ya. Ya sebenarnya kalau soal skill dan pengalaman mungkin ya bisa diadu gitu ya. Maksudnya orang-orang di Eropa sama di Amerika mungkin skillnya juga bagus-bagus, tinggi-tinggi gitu ya. Apalagi di dunia kreatif, let's say ada video editor, ada content creator gitu ya, ada host, ada content writer, ada social media manager gitu ya. Posisi-posisi di bidang kreatif ini sebenarnya mereka melihat kayaknya banyak deh orang-orang di luar negeri gitu ya, yang nggak cuma harus di Amerika atau di Eropa yang punya kemampuan yang sama. Nah, ditambah lagi dengan penerapan teknologi ya, hasil dari pandemi kemarin banyak sekali tools-tools yang bisa menunjang berbagai sistem kerja remote ya, mulai dari sistem pembayarannya, kemudian sistem manajemen taskingnya untuk pengawasannya, dan termasuk juga untuk berbagai tools-tools lain yang mensupport kerja secara remote. Dan akhirnya perusahaannya juga berpikir karena pandemi tadi kan kerja secara remote itu kan sebenarnya menghemat banyak biaya ya. Nah, ini dihemat lagi dengan mempekerjakan para pekerja dari luar negeri gitu ya. Karena kalau kita lihat mungkin gaji rata-rata yang diterima oleh pegawai-pegawai yang di Europe atau yang di Amerika itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan yang let's say yang ada di Indonesia atau ada di Filipina. Sehingga salary gap ini yang mungkin dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika dan perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, terutama yang di bidang kreatif, ini memandang kayaknya kita bisa deh untuk outsource atau untuk meng-hire talent-talent dari luar gitu ya, terutama di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini terkait dengan industri kreatif dan digital ya, karena pekerjaan di sektor ini tuh sebenarnya nggak butuh office gitu ya, karena kita tinggal buka laptop terus do something yang harus dikerjakan gitu ya. Dan pekerjaan di sektor kreatif ini juga seringkali bisa dilakukan secara mandiri gitu ya, dan ini juga timnya juga bisa dibuat virtual gitu ya dalam hal komunikasi, sehingga memungkinkan untuk terdapat flexibility dari sisi lokasi gitu ya. Jadi ini juga masih terkait dua poin yang sebelumnya gue sampaikan, karena menurut gue kerja secara remote itu nggak bisa dilihat hanya dari sudut pandang si calon pekerjanya gitu ya, yang memang sudah nyaman kerja secara remote misalnya, tapi juga harus kita lihat dari sisi perusahaan yang ternyata sudah mulai ngeker-ngeker nih gitu ya, berbagai talent dari luar negeri yang termasuk di Indonesia gitu. Jadi perusahaan yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, ini melihat satu potensi besar bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina ini memiliki potensi yang luar biasa gitu ya, dan secara talent pool dan skill talent yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Indonesia ini juga lumayan oke nih gitu ya. Mungkin ini ada fenomena seperti ini sehingga perusahaan-perusahaan melihat seperti itu dan terjadi di industri kreatif dan digital terutamanya ya. Nah, nyambung dengan 3 poin di atas, poin yang keempat sekarang yang mau gue bahas adalah efisiensi dan kebijakan perusahaan, karena pandemi tadi itu telah menunjukkan bahwa bekerja dari remote itu bisa banget untuk meningkatkan efisiensi dari sisi biaya ya, seperti pengurangan biaya sewa kantor dan juga peralatannya gitu ya. Dan juga beberapa perusahaan mungkin melihat gitu ya, ada banyak manfaat dari mengadopsi kebijakan kerja secara remote secara permanen untuk mengurangi biaya operasional yang secara permanen juga gitu ya. Yang kelima, faktor teknologi pendukung ya. Ini juga tadi udah gue sempat mention ya. Ini tersedianya berbagai alat atau aplikasi yang mendukung kerja secara remote. Ini juga menjadi kunci akhirnya untuk mendukung proses peralihan ini yang tadinya kerja
secara langsung gitu ya, dan harus di negara yang sama, di kota yang sama, dan sekarang bisa kerja remote di beda kota dan di beda negara juga gitu ya. Dan adanya aplikasi-aplikasi untuk kolaborasi, kemudian juga untuk conference call gitu ya, atau video call, kemudian juga untuk tasking management, dan juga aplikasi yang lainnya yang gue juga udah pernah bikin videonya. Kalian cek aja video yang ada di channel ini. Tools ini dapat menunjang si pekerja remote ini untuk tetap stay connected gitu ya, atau tetap terhubung dan tetap produktif meskipun berada di lokasi yang jauh berbeda gitu ya. Nah, meskipun ada potensi yang sangat besar untuk adopsi kerja secara remote ya di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika atau di Eropa, di sini kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain ya, seperti peraturan perusahaan gitu ya, terus juga kebijakan perpajakan, kalian juga masih abu-abu, dan juga faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan buat kalian yang sedang cari kerja remote gitu ya. Yang pertama tentu saja ada perbedaan waktu. Kerja secara remote dengan perusahaan overseas itu berarti kerjanya dengan perbedaan waktu ya gitu. Kayak gue ambil contoh, sekarang gue kerja dari Jakarta, sedangkan di Amerika kantor gue, perusahaannya Perth ya, itu minus 14 jam waktunya. Jadi gue lebih cepat 14 jam. Nah, ini juga jadi challenge sebenarnya dalam hal komunikasi dan lain sebagainya. Tapi memang untungnya karena di Perth ini punya tim lokal itu ya, punya tim yang isinya banyak orang Indonesia, akhirnya kita bisa kerja dengan waktu Indonesia. Nah, ini juga harus dipikirkan, nanti dipertimbangkan pada saat kalian nanti apply dan lagi proses interview misalnya, itu bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua, tantangan terkait komunikasi. Karena komunikasi online ini sebenarnya jauh lebih sulit ya dibandingkan komunikasi secara langsung. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kesalahpahaman dan juga miskom gitu ya. Oke, tantangan yang selanjutnya itu adalah terkait penguasaan bahasa Inggris. Karena ini kan kerjanya secara overseas ya, berarti kita akan berhadapan dengan orang-orang asli sana gitu ya, atau orang-orang yang native speaker lah, yang emang aslinya dia ngomong dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan ini jelas ya, kebutuhan skill untuk bisa ngobrol dan menjelaskan dalam bahasa Inggris ini menjadi kunci ya, dan juga menurut gue sih ini udah jadi standar minimum lah. Jadi buat kalian yang ngerasa bahasa Inggrisnya masih kurang gitu ya, yang masih hahaha doang, masih 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggak bisa bahasa Inggris, coba belajar lagi gitu ya, jangan pada bengong-bengong aja gitu ya, tetap dipelajarin, minimal ya kita bisa discuss dalam bahasa Inggris, bisa mengobrol dengan bahasa Inggris gitu ya. Itu yang sangat penting, karena kan nanti day to day operationnya kalian akan berkomunikasi secara langsung gitu ya dengan orang-orang di sana. Jadi pastikan bahasa Inggris kalian bagus. Oke, jadi kesimpulannya buat kalian mungkin yang saat ini sedang mencari kerja secara remote, menurut gua kalau pertanyaannya adalah apakah sekarang waktu yang tepat untuk kerja secara remote, jawabannya mungkin bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kalian harus tanya diri kalian sendiri dulu, karena ini penting. Karena kerja remote tidak untuk semua orang gitu ya. Jadi pastikan dulu kalau kalian secara culture itu lebih suka kerja yang fleksibel, yang enak ngatur jadwal sendiri gitu ya. Tapi juga dengan resiko-resiko dan tantangan yang sering gue bahas di video-video sebelumnya. Ini kalian pastikan dulu ini. Yang kedua, kalau ditanya timingnya, sebenarnya nggak ada waktu yang salah gitu ya, akan selalu tepat gitu. Karena sebenarnya kita harus coba dulu dan coba terus gitu ya. Kadang kita tuh nggak tahu kita itu maunya apa sampai kita dapetin itu gitu ya. Jadi coba didapetin dulu aja, siapa tahu cocok gitu kan buat kalian mungkin yang merasa belum fit dengan kerja secara remote. Jadi ya kurang lebih seperti itu jawaban dari gua. Kalau gua pribadi nih, gua cocok banget kerja secara remote ya. Karena gua sangat membutuhkan flexibility yang ditawarkan dari kerja remote, karena ya gua punya kegiatan lain gitu di luar pekerjaan ini. Nah, buat kalian mungkin yang saat ini sudah tertarik untuk kerja secara remote ya, kalian silakan cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena lowongannya banyak banget ya. Itu sesuaikan saja dengan skill dan pengalaman kalian. Siapa tahu kalian coba-coba iseng-iseng kan bisa dapat kerjaan secara remote di overseas company ya. Biasanya ada di US dan juga ada di Eropa. Jadi silakan aja dicek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru diupload dari channel ini. Jangan lupa juga tuliskan kolom komentar di bawah pendapat kalian, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan lagi gitu ya, setelah tadi gue memberikan penjelasan terkait apakah sekarang waktu yang tepat untuk kerja secara remote. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.